Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dia Puspita Agustin dengan nomor induk mahasiswa 0437500096. Di kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Di kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan sebuah video atau mempraktikkan sebuah materi yang ada di tutorial online dengan dosen pengampu Ibu Novi Aryani Fitri. Di sini di video kali ini saya akan mengimplementasikan TCP/IP pada CLI yang ada di Windows menggunakan CMD. Nah, sebelum kita pergi ke tutorial atau praktiknya, tidak ada salahnya ketika kita paham dulu apakah itu TCP/IP. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang definisi dari TCP/IP itu sendiri. TCP/IP itu merupakan sebuah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Merupakan sebuah set protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dan jaringan komputer di internet. Nah, TCP/IP itu sendiri terdiri dari dua protokol utama, yaitu Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Nah, TCP/IP ini sangat umum ada di sebuah jaringan komputer karena biasanya setiap perangkat itu mempunyai IP. Nah, begitu juga di sebuah pengaturan atau apapun itu yang berkaitan dengan jaringan pasti menggunakan TCP/IP. Nah, kita langsung buka saja. Ini sebuah prosedur pelaksanakan praktikum. Nah, di tahap persiapan ini kita butuh menggunakan command prompt. Nah, command prompt ini sebenarnya merupakan sebuah CLI atau command line interface yang dimiliki oleh Microsoft Word, maksudnya Microsoft Windows atau operasi sistem Windows. Nah, command prompt ini sendiri bagian dari CLI, di mana CLI itu merupakan sebuah antarmuka yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah sistem operasi. Antarmuka sendiri itu ada dua jenis ya yang umum digunakan, yaitu GUI dan CLI, di mana GUI itu sendiri merupakan sebuah antarmuka yang berbasis grafis. Nah, sedangkan CLI ini sebuah antarmuka yang hanya berbasis teks, jadi full dengan teks. Ketika kita ingin menggunakan operasi sistem dan kita menggunakan command line interface ini, kita harus paham, kita harus mengerti, dan kita harus hafal atau setidaknya kita benar-benar memahaminya, perintah-perintah apa saja yang digunakan, fungsi dari perintah itu sendiri untuk apa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan perintah-perintah yang berkaitan dengan TCP/IP itu sendiri. Di sini kita akan mulai membuka sebuah CMD-nya. Oke, kita buka dulu CMD-nya. Command prompt. Nah, di tugas ini yang pertama kita akan mempraktikkan sebuah perintah CD. Nah, CD itu sendiri berfungsi untuk berpindah dari satu direktori ke direktori yang lainnya.
Nah, ini sekarang saya sedang berada di direktori C user aser tkj. Nah, ketika kita ingin pindah direktori, kita harus tahu dulu isi dari folder ini tuh apa. Nah, ketika kita ingin mengetahui dari isinya, kita menggunakan perintah dir. Dir itu sendiri berfungsi untuk menampilkan isi dari direktori itu. Jadi kalau kita mau pindah ke direktori yang lain, kita harus tahu dulu, paham dulu kita mau pindah ke mana, dari mana dan kemananya. Nah, sekarang kita kan masih ada di direktori C user aser tkj. Ketika kita ingin pindah, kita coba pindah ke salah satu di antara folder yang ada di sini. Mungkin kita coba pindah ke direktori musik. Sekarang kita masukin saja perintah pindah direktori itu sendiri, yaitu cd musik. Nah, enter. Nah, sekarang kita sudah berada di direktori musik dengan direktori C user aser musik. Nah, ketika kita ingin pindah, tidak menambah direktori tapi kita menguranginya, kita bisa menggunakan perintah cd-2 untuk mundur satu direktori. Nah, kita sudah hilang, kita sudah keluar dari direktori musik. Jika kita ingin keluar lagi, kita bisa lagi seterusnya sampai direktori tersebut habis ya. Jadi cd-2 itu perintah yang digunakan untuk mundur dari direktori atau pindah ke direktori sebelumnya. Nah, ini sekarang kita sudah ada di direktori user. Kemudian selanjutnya perintah CLS ini nih berfungsi untuk membersihkan semua perintah-perintah yang sudah ada yang tampil di sini. Jadi kalau kita ingin membersihkannya, kita tidak ingin ada bukan sampah sih sebenarnya, perintah-perintah sebelumnya, kita bisa membersihkannya menggunakan CLS. Enter. Nah, bersih. Jadi bersih begini. Nah, kemudian di sini ada CLS garis miring tanda tanya. Garis miring tanda tanya ini merupakan perintah dasar untuk bantuan, di mana garis miring tanda tanya ini tidak hanya digunakan untuk perintah CLS saja, tapi beberapa perintah lainnya juga bisa menggunakannya. Di sini ada CLS dan dir yang menggunakan tanda garis miring dan tanda tanya. Kita praktikkan saja gimana jadinya. Tadi CLS garis miring tanda tanya. Nah, dia ada pemberitahuan bantuan seperti ini. Nah, kemudian itu tadi kita CLS garis miring tanda tanya. Ya, ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Seperti sudah disampaikan tadi, garis miring dan tanda tanya merupakan file bantuan dasar. Nah, sekarang kita melangkah ke perintah yang keempat, yaitu dir garis miring tanda tanya, dimana kita tadi sudah mempraktikkan bahwa dir itu untuk menampilkan isi dari direktori yang kita gunakan. Sekarang kalau dir garis miring tanda tanya, nah, ini akan memberitahu kita isi dari direktori. Nah, ini merupakan alat bantu yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apa saja notis-notis yang penting gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu perintah if config.
Irconfig ini biasanya digunakan untuk mengecek informasi seperti IP address, netmask, gateway, hotspot, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Lama sewa IP address ini berarti interface lisis maksud saya yang diberikan oleh DHCP. Oke, kita praktekkan saja di sini. Config. Nah, kita bisa mengetahui di sini informasi-informasi IP address, subnet mask, terus IP versi 4-nya. Kemudian kita juga bisa mengetahui IP versi 4 dan versi 6, gateway, default gateway, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh, di sini IP address versi 4 yang saya dapatkan dari ini menggunakan Ethernet adapter ya. Jadi menggunakan kabel. Nah, di sini mendapatkan IP versi 4 yaitu 192.168.30.110 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway atau IP servernya yaitu 192.168.30.254. Kemudian perintah yang selanjutnya yaitu ipconfig al. Nah, sama dengan ifconfig yang pertama, namun di sini lebih lengkap dengan informasi tentang DNS dan WIN maupun MAC address yang digunakan. Nah, di sini kita langsung coba saja ifconfig _al. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap, lebih komplit ya. Di sini banyak sekali. Nih. Ini hostname-nya kita bisa dapat nama hostname-nya merupakan nama desktop kita. Nah, kemudian di sini banyak IP pengaturan-pengaturan. Terus di sini ada Ethernet apa saja yang ada, yaitu di sini ada Ethernet adapter, virtual book, host only, network 2. Kemudian di sini ada wireless LAN, adapter local area connected. Terus di sini ada connection internet adapter. Nah, di sini merupakan Ethernet dari kabel LAN ya yang kita gunakan sekarang. Dimana di sini sudah tertera jelas bahwa deskripsinya Realtek PCA GBE Family Controller dengan physical address sekian, DHCP enable-nya yes, benar pakai DHCP. Jadi kita mendapatkan IP secara DHCP. Kemudian di sini kita mendapatkan IP address-nya versi 4 192.168.30.110. Ini sama seperti yang tadi kita sudah mendapatkan informasi ini. Kemudian ini dari waktu awal kita mendapatkan IP dan ini waktu sekarang ya. Kemudian ini default gateway atau DHCP. Ini default gateway dengan DHCP server itu sama karena merupakan IP dari server atau IP dari pemberi alamat IP ke kita. Kemudian di sini DNS server sama dengan DHCP server karena merupakan satu perangkat atau satu user, di mana itu merupakan yang membackup semua IP yang ada pada koneksi. Kemudian di sini ada LAN adapternya no disconnect ya, kita tidak menggunakannya. Nah, setelah kita tahu lebih banyak tentang IP-nya
si komputer ini, kita pergi ke perintah selanjutnya, yaitu ifconfig garis miring tanda tanya. Nah, ini perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ifconfig, dimana tadi kita sudah jelaskan ya bahwa garis miring tanda tanya ini merupakan sebuah perintah bantuan. Benar, ternyata di ifconfig juga menggunakannya. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ifconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Oke, kita coba saja. Garis miring tanda tanya. Nih. Nah, di sini isinya bantuan semua berarti ya. Mulai dari bantuan ifconfig dari adaptornya, dari perintah-perintahnya, bisa kita dapatkan di sini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perintah ifconfig release. Coba kita tuliskan ifconfig Nah, kita dapat informasi lagi nih kalau ini berfungsi untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila ini dijalankan, maka konfigurasi IP komputer akan menjadi kosong. Ketika dijalankan koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Mohon maaf, salah tulis kita. Nah, ketika kita menggunakan perintah ifconfig release, maka kita terdisconnect, dalam arti kita tidak mendapatkan lagi IP dari si DHCP servernya tadi karena kita udah terputus gitu. Secara simpelnya begitu. Jadi kita tidak mendapatkan IP yang tadi kan di sini sudah ada IP yang kita dapatkan, sekarang sudah kosong karena tuh. Nih, kita pertama tadi sudah mendapatkan IP address 192.168.3.10. Tapi ketika kita sudah menggunakan perintah itu tadi, maka semuanya akan kosong. Berarti ketika mendapatkan IP secara acak gitu. Kemudian kita menggunakan ifconfig now. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adaptor jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik. Hanya dijalankan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Nah, ketika kita ingin, kan tadi sudah kita remove lah ya secara simpel ya. Kemudian kita akan menetapkan lagi alamat IP untuk adapter jaringannya. Kita menggunakan ifconfig rename. Ifconfig rename. Nah, kita sudah menggunakan ifconfig now dan sekarang kita sudah mendapatkan lagi IP address-nya. Tidak seperti tadi yang masih acak, sekarang sudah mendapatkan IP-nya. Tuh. Kemudian terus IP first DNS salah, mohon maaf, ifconfig display DNS. Kita coba gunakan display DNS.
Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan ya. Makanya tadi di sini kita ketika sudah meng-enter, keluar banyak sekali yang keluar. Di sini ada dari awal kita coba periksa. Nah, di sini klien wnswindows.com. Di sini sudah keluar ya Windows IP configuration-nya. Di sini ada CNAME recordnya WNS notif text manage.net. Nah, jadi di sini kita mendapatkan nama-nama domain name sistemnya yang sangat lengkap. Kemudian setelah itu kita menggunakan ipconfig flux DNS. Flux DNS ini perintah digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Berarti ketika kita menggunakan flux DNS ini, kita menghapus semua sampah-sampah dari DNS itu sendiri. Jadi mereset DNS cache itu menghapus nama-nama DNS yang mungkin sudah menjadi sampah ya. Oke. Perintahnya tadi flux DNS. Nah, Windows IP configuration successful process the DNS resolved cache. Di sini kita sudah berhasil ya, sudah sukses menghapus semua cache dari DNS itu sendiri. Kemudian kita yang terakhir dari perintah ifconfig ya, yaitu register DNS. Nah, register DNS ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Oke, kita coba. Register DNS. Delegate operator with event. Nah, sudah ya, kita sudah mendaftarkan komputer kepada DNS terdekat. Nah, kemudian setelah itu perintah yang selanjutnya yaitu perintah cek koneksi. Biasanya menggunakan ping. Nah, di sini kita menggunakan ping garis miring tanda tanya. Perintah ini untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Jadi kita coba ping itu sendiri biasanya digunakan untuk cek koneksi ya kalau di jaringan komputer. Maksudnya di dunia komputer atau di dunia jaringan itu ping ini biasanya digunakan untuk cek koneksi dari koneksi IP atau mengecek koneksi dari DNS itu sendiri juga bisa. Ini coba kita gunakan ping garis miring tanda tanya. Nah, di sini semua informasi bantuan dari ping itu sendiri muncul. Kemudian setelah itu kita menggunakan coba kita praktekkan salah satu contoh. Ketika kita mengetikkan ping IP address, misalnya kita mengetikkan tadi kita mendapat, coba kita ifconfig tadi. Ifconfig. Nah, di sini ada IP kita kan sebagai 192.168.30.110. Kita ping IP server kita. Jadi kita mengeping IP server, jangan ping IP kita sendiri. Karena ketika kita mengeping IP kita sendiri sama aja kita memanggil diri kita sendiri.
Jadi kita mencoba ping IP dari sebuah DNS servernya, dari IP servernya, yaitu 192.168.30.254. Kita coba. Nah, di sini keterangan replay from IP-nya 192.168.30.bit 32 times 1 ms TTL 64. Jadi artinya koneksi kita terhubung antara PC kita atau komputer kita dengan server itu, kita terhubung. Ini merupakan contoh simpelnya. Kemudian kita menggunakan perintah biasanya mint itu tuh digunakan untuk agar tidak kita pingnya berkepanjangan gitu, maksudnya. Kita bisa tambahkan di sini, bebas ya, mau di belakang atau di depan tuh bebas. Ping mint IP server. Nah, di sini akan terus meng-cross check koneksi kita. Dalam arti kalau misalnya terputus, dia akan RTO. Nih, contoh, saya cabut kabelnya. Nah, langsung dia generate file. Nah, kalau kita colokin lagi kabelnya, langsung berubah. Jadi ini berfungsi untuk mengcek koneksi secara terus menerus. Kita bisa keluar dari pintunya yaitu dengan perintah Ctrl C. Nah, kemudian kita di sini ping terus. Nah, ini yang sudah kita praktekkan tadi ya. Kalau di modul itu ping IP baru mint. Berarti pengetahuan saya yang masih kurang ya. Biasanya saya menggunakan mint-nya itu di depan IP. Tapi ternyata bisa juga di belakang IP. Mungkin kita coba dulu aja. Kita mengikuti apa yang ada di modul. Time out. Oh, kabelnya goyang. Oh, mohon maaf, berarti tadi salah penulisan. Oke, berarti mau di depan mint-nya atau di belakang itu bisa. Oke, ilmu baru buat saya karena di dunia kerja atau biasanya saya melakukan cek koneksi itu mint-nya di depan. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Netstat. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, nested sama dengan task manage. Jika task manage menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan nested menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai, beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Oke, kita coba netstat. Netstat. Gini kan? Oke. Kita tunggu active connected.
Di sini kita bisa mengetahui ya, berarti tadi kan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Oke. Kolom proto menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Local address, kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer Anda yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Jadi di sini tadi sebagai protokolnya, di sini sebagai nomor port. Oke. Dan forget address, kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Stat, kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Jadi ini merupakan sebuah apa ya tadi? Menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Berarti ini menunjukkan lokasi dan tujuannya, sedangkan ini status koneksinya. Oke. Kemudian setelah itu parameter yang lain bisa digunakan untuk menampilkan semua koneksi baik yang ini coba kita salah satu ya. Ini tadi kita ambil netel min A. Ini fungsinya untuk menampilkan semua koneksi baik yang di listening maupun yang tidak. Oke, coba kita coba min A. Nah, sama ya, lebih terpantau. Dia yang listening. Di sini ada TCP dan UDP. Ini sebagai tipe protokolnya. Oke. Kemudian perintah selanjutnya yaitu kita pergi ke track ketika perintah yang digunakan ini perintah thread. Nah, perintah thread ini perintah digunakan untuk memberikan informasi dari route yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Berarti perintah ini menampilkan rute dari paket yang dilewati sampai menuju ke tujuannya. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to leave yang semakin meningkat. Informasi route yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur aturan host dan tujuan. Tidak hanya itu saja, namun juga memberikan lebih banyak informasi seperti bisa mendapatkan nama ISP dari perangkat yang digunakan, terus melihat semua router atau jalur yang dilalui, kemudian mendapatkan informasi mengenai nilai lisensi, lalu mengetahui dengan pasti titik nama yang terjadi pusat terputusnya koneksi internet, kemudian membantu memberi informasi mengenai kualitas jaringan. Oke, coba kita tuliskan saja perintahnya. Sebagai contoh, kita akan melakukan pada halaman www.microsoft ketika maka hasilnya pada gambar www.microsoft.com. Oke, kita coba menggunakan google.com google.com.
di sini kita sudah ditampilkan informasi mengenai local router, tipe dan kapasitas interface. Nah, di sini sudah menampilkan dari local interface, dari rutenya sudah di track karena kita mengeceknya rute dari www.google.com. Kemudian setelah itu perintah patchping. Patchping ini perintah digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Patchping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gangguan antara ping dan tracker. Jadi kita menggunakan. Oke, coba kita. Di perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname. Berapa macam dapat digunakan? Patchping, ping. Nah, di sini patchping ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Patchping mempunyai sistem kerja mirip dengan gabungan antara ping dan track. Jadi misalnya kita gabungan untuk misalnya kita ambil salah satu ya sebagai contoh, yaitu digunakan untuk menentukan waktu maksimum dan menunggu sebuah proses ping dilakukan kembali default untuk waktu ya min p. Oke, coba kita tambahkan patchping min p. Oke. Kemudian analisa nama domain dengan NSLookup. NSLookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Nah, jadi NSLookup ini nih sama seperti ping, dia mengecek koneksi ya. Nah, NSLookup juga menampilkan informasi, dia lebih ke kalau ping itu cek koneksi, kalau ini menampilkan informasi. Nah, biasanya sih penggunaan ini NSLookup IP, NSLookup nama domain gitu biasanya. Jadi kita coba saja menggunakan NSLookup dari NSLookup. Di sini contohnya menggunakan google.com, kita menggunakan YouTube youtu.com. Nih, ini merupakan sebuah tampilan dari informasi dari DNS-nya itu sendiri. Kalau kita menggunakan IP sebenarnya bisa juga kita mendapatkan informasi bahwa YouTube ini menggunakan IP 6223370. Nah, kita bisa mengeping ke sini. Coba kita ping aja ke IP-nya salah satu ya, karena dari yang saya tahu YouTube itu tidak hanya memiliki satu IP. Nah, contohnya ini dia punya banyak IP. Jadi coba aja kita misalnya NSLookup dari salah satu IP-nya 64.233.170.91. Bisa atau tidak? Nah, di sini dia sudah menampilkan. Jadi mau dari DNS atau domain, maksud saya dari nama domainnya atau dari IP bisa ya, karena DNS itu sendiri berfungsi untuk menerjemahkan dari alamat IP ke domain atau dari domain ke alamat IP gitu. Kemudian yang selanjutnya perintah nets. Nets ini perintah digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh net, seperti mengkonfigurasi pengatur jaringan seperti IP address,
subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Oke, kita coba aja net. Ketika net interface IP net coba kita menambahkan ya, untuk menambahkan IP address net interface IP add name local area connected. Oke, yang selanjutnya yaitu perintah net. Nah, net ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh net, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Kita ketikkan saja di sini. Net. Nah, kalau sudah begini, ini kan sudah masuk ke perintah net ya. Ketika kita ingin mengganti IP, kita ketikkan saja net interface IP set address name, terus nama connectionnya, terus kemudian kita ketikkan aja static IP address, subnet mask, default gateway. Nah, sebagai contohnya seperti ini nih, net interface IP set address nama local area network, jadinya local area connection. Jadi kalau misalnya kita mau merubah IP addressnya, kita harus tahu dulu namanya apa yang kita gunakan di Ethernet yang kita gunakan itu. Jadinya kita langsung ketikkan, kemudian kita statikin IP-nya. Kita ketikkan saja IP yang ingin kita buat di situ, yang ingin kita rubah. Kemudian di sini IP address, ini net mask dari IP tersebut. Kemudian di sini ada default gateway-nya. Lalu setelah perintah itu kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu perintah root. Root ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing tabel di sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Nah, coba kita ketikkan saja. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini ya. Jadi router print untuk mendapatkan perintah sewaktu router tabel. Untuk router ADD untuk menambahkan perintah routing. Nah, sedangkan router DLL menghapus perintah routing. Oke, sekarang coba kita masukkan yang pertama tadi, router tabel, untuk menampilkan ya, untuk mendapatkan perintah sewaktu routing tabel. Oke, coba kita root tab. Nih, jadi tampilannya seperti ini. Tabel ini berisi poin-poin penting dari sebuah root itu sendiri. Kemudian kita gunakan router print, hampir sama seperti router tabel tadi, tapi ini lebih terstruktur. Coba kita aktifkan saja. Nah, ini lebih terstruktur dia, dimana di sini sudah ada network destination-nya, net mask-nya, gateway, interface, dan matrix-nya. Nah, di sini
banyak sekali network destination-nya dan netmask-nya. Nah, di sini sudah terjelas ya. Di sini ada gateway address-nya, ada banyak-banyak. Ini ada root IP versi 4, ada versi 6. Oke. Kemudian setelah itu ini kalau kita root add itu menambah routing. Terus kemudian yang terakhir yaitu perintah net. Ketika mengetikkan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis informasi jaringan dan membuat modifikasi. Untuk melihat komputer dan aktif, oke, kita coba net apa tadi yang pertama, net view, untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Oke, net view. Tunggu sebentar. Tulisannya mana, aku salah. Oke. Tidak tampil ya, ternyata tidak ada isinya. Oke. Kemudian kita coba ke perintah yang selanjutnya, yaitu perintah net time. Perintah ini digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain dan waktu server. Oke, coba net time. Atau salah tulisannya. Desktop. Kita lanjut ke print. May help available by typing the net helping. Kita harus menyertakan nama desktopnya mungkin ya. Coba kita ke user. Untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Nah, di sini isinya akun ya, akun pengguna yang ada di user. Kita menggunakan desktop M1AUGE8, asal TKJ administration dan GUIS-nya yang default akun. Oke, setelah itu kemudian sudah selesai semua yang kita share tadi, yang kita praktekkan. Kita sudah banyak mempraktekkan, sedikit banyaknya ada kurang lebih berapa ya, 20 kalau nggak salah, perintah dasar atau sintak-sintak dasar yang berkaitan dengan TCP/IP menggunakan CMD. Nah, dari praktikum kali ini, saya berhasil mengimplementasikan TCP/IP pada klien di Windows menggunakan CMD, yang dimana tadi sudah memperhatikan pindah direktori, kemudian membersihkan layar, lalu mengecek IP, koneksi IP, terus mengecek secara berkala koneksi yang terjadi menggunakan ping, kemudian ping terus menerus, kemudian netstat sebagai media untuk mengecek juga, kemudian ada tracker pathing. Nah, dimana pathing ini merupakan kolaborasi antara netstat dengan tracker. Kemudian setelah itu juga tadi sudah sempat mengecek koneksi melalui mengecek DNS, maksud saya menggunakan NS lookup, di mana NS lookup itu sendiri berfungsi untuk biasanya sih bahasanya
pengujian DNS, di mana DNS itu kan berfungsi untuk menerjemahkan domain name server ya, menerjemahkan dari domain ke IP atau kebalikannya. Jadi ketika kita sudah melakukan NS lookup terus nama domain, itu akan tampil IP yang ada di domain tersebut. Nah, kita tadi sudah berhasil juga melakukan manajemen menggunakan net. Terus tadi kita juga sudah mempraktikkan root untuk menambah IP dan juga untuk mengecek tabel dan memprint atau menampilkan dari hal-hal penting yang di root itu sendiri. Kemudian kita yang terakhir tadi sudah mempraktikkan net, di mana net itu berfungsi untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti. Masing-masing opsi dapat membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Nah, itu tadi sudah kita praktikan dan sudah sedikit saya jelaskan. Masih banyak kekurangan yang saya rasakan di materi kali ini, terutama di beberapa perintah atau sintak yang jarang digunakan, seperti net, terus ada net, kemudian ada root. Root itu sebenarnya sering digunakan, cuman tidak secara mendetail. Untuk net, NETSH dan net itu saya sangat awam, karena di sini di tempat saya kerja juga jarang digunakan, dan kemarin juga belum sempat mempelajari secara mendalam tentang itu. Jadi untuk rekan-rekan semua dan untuk kepada ibu dosen, kiranya masih banyak kesalahan, tolong diluruskan. Kalau masih ada kesalahan, tolong dibenahi. Untuk tuntunan dan ilmunya saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen. Semoga pembelajaran di semester ini, di sesi kali ini, bisa memberikan ilmu yang bisa berkembang lagi untuk kedepannya dan bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan orang lain. Nah, sekian mungkin video tutorial dan praktikum dari saya. Semoga di lain kesempatan lebih bagus lagi, lebih semangat lagi untuk menjalankan tugas wajib seorang mahasiswa, yaitu mengerjakan tugas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.